Hai guys, Hans People akan menceritakan film SpongeBob SquarePants dengan tema detik-detik penduduk Bikini Bottom jadi zombie. Pada pagi yang cerah, Bikini Bottom seperti biasa akan ada aktivitas pada SpongeBob dan juga Gary bangun pagi. Dan SpongeBob melihat kalender bahwa hari itu adalah Maret tanggal 7, yang mana hari tersebut bertepatan dengan pembukaan tempat kedua Krusty Krab. Sekaligus Tuan Krab akan melantik seorang manajer di tempat tersebut, entah itu SpongeBob atau Squidward. Yang pastinya hari itu adalah hari yang menyenangkan bagi SpongeBob. Sebelum ia pergi, ia pun membersihkan diri terlebih dahulu seperti menggosok gigi juga mengganti pakaian. Di sisi lain, Squidward juga sedang mandi, yang mana Squidward juga akan datang pada acara Krusty Krab pada hari itu. Tapi yang sangat mengejutkan, SpongeBob datang tiba-tiba ke kamar mandinya untuk mengganggunya. Sontak saja Squidward marah dan menyuruhnya untuk secepatnya pergi. Setelah SpongeBob pergi, ia pun bertemu dengan Patrick dan mengajaknya untuk bernyanyi atau senam pagi. Saking asiknya, SpongeBob pun lupa bahwa ia akan datang lebih awal untuk mendatangi acara Krusty Krab. Pada acara yang dilakukan Tuan Krab, acara tersebut pun sampai masuk berita lokal. Dikarenakan Krusty Krab telah membuka grand opening untuk tempat keduanya. Dan Tuan Krab pun sampai diwawancarai oleh wartawan terkait tempat barunya tersebut. Dan yang paling mengejutkan lagi, Plankton melihat aktivitas yang akan dilakukan pada Tuan Krab, yang mana membuatnya iri akan grand opening untuk tempat barunya. Ia benci bahwa Krusty Krab semakin berjaya. Ia juga berbicara kepada Karen bahwa ia sangat ingin sekali memiliki resep akan Krabby Patty. Plankton pun mencari cara bagaimana untuk menggagalkan acara tersebut juga sekaligus mengambil resep Krabby Patty. Ia pun keluar sambil mengatakan akan berambisi untuk mengambil resep dan akan menguasai dunia akan aksi yang akan dilakukannya itu. Belum saja Plankton memulai aksi jahatnya itu, tidak sengaja SpongeBob menginjak Plankton di jalan ketika SpongeBob ingin menuju ke Krusty Krab 2. Kita beralih lagi ke acara Krusty Krab, di mana Tuan Krab sudah naik ke atas panggung untuk berpidato untuk grand opening tempat barunya tersebut. Sekaligus Tuan Krab mengumumkan siapa yang akan menjadi manajer, dan mengejutkan bahwa yang terpilih menjadi manajer adalah Squidward. SpongeBob pun heran kenapa ia tidak dapat menjadi manajer. Ia pun kesal dan sedih sambil meninggalkan tempat ini dan berjalan pulang. Di lain situasi, ternyata Plankton mendatangi tempat kerajaan Neptunus untuk melanjutkan aksi jahatnya itu, yang mana ia menyelundup masuk ke dalam kerajaan untuk mengambil mahkota dari Raja Neptunus. Plankton pun melihat bahwa Raja Neptunus sedang mengadili beberapa rakyatnya untuk kasus yang dilakukan. Entah apa yang dipikirkan anak dari Raja Neptunus, Mindy. Kasus yang menimpa rakyatnya itu, ia pun melepaskan borgol dari tangannya dan memintanya untuk bebas. Alhasil Raja Neptunus pun marah ke Mindy kenapa ia membebaskannya. Setelah kasus itu selesai, Raja Neptunus pun meletakkan mahkotanya di meja dan berbicara kepada putrinya. Tetapi Plankton beraksi lebih cepat untuk mengambil mahkota ini. Sesaat Raja Neptunus ingin memakai mahkotanya lagi, ternyata yang ia pakai adalah sebuah bantal, dan ia melihat bahwa mahkota yang ia letakkan di meja telah hilang. Raja tidak mengetahui bahwa Plankton yang telah mencuri mahkotanya tersebut. Dan Plankton pun segera bergegas untuk membawa kabur. SpongeBob yang masih depresi akan peristiwa yang telah dirasakannya itu, ia pun mengunjungi sebuah tempat restoran atau kafe untuk menghilangkan akan kekecewaannya tersebut sambil memakan beberapa es krim. Bersenang-senang dan sampai tertidur, SpongeBob lupa bahwa waktu sudah larut malam dan penjaga toko untuk menyuruhnya pulang. Keesokan harinya, Squidward berhasil menjabat sebagai manajer. Dan tak terduga Raja dari Neptunus ternyata mendatangi restoran Krusty Krab untuk menanyakan tentang mahkotanya yang hilang. Dan liciknya si Plankton memfitnah Tuan Krab dari telepon bahwa ia yang mencuri mahkota Raja Neptunus. Sontak saja Tuan Krab terkejut bahwa ia telah dituduh mencuri mahkota yang hilang. Raja Neptunus pun tidak percaya kalau Tuan Krab tidak mencurinya. Dan langsung saja ia marah dan mengubah Tuan Krab menjadi es. Selain itu, Mindy juga mengatakan bahwa jangan sampai mahkota tersebut jatuh ke orang yang salah.
Juga ia meminta SpongeBob untuk mencarinya dan nantinya akan diberi sebuah imbalan. SpongeBob pun juga mengatakan kepada Tuan Krab bahwa ia akan mencari mahkota itu sampai dapat. Ketika Krusty Krab pada sunyi dan Tuan Krab sendirian dengan membeku, Plankton pun masuk untuk mencuri resep Krabby Patty. Rencana jahat tersebut pun berhasil dan juga berhasil membawa pulang resep Krabby Patty. Dan tibalah saatnya Plankton membuka kembali restorannya itu dengan menggunakan resep dari Tuan Krab. Tempat ia pun semakin ramai sampai-sampai masuk berita lokal nih guys. Tak sampai di situ saja, Plankton juga membagikan sebuah topi cambaket kepada semua pelanggannya. Nah, disinilah awal mula alasan hampir semua pelanggan Plankton menjadi gila hampir seperti zombie. Keesokan harinya lagi, Squidward baru saja bangun pagi dan langsung keluar rumahnya untuk melakukan sesuatu. Tetapi pada saat berjalan kaki, ia melihat orang-orang mengenakan topi dari cambaket. Squidward pun menanyakan dari mana topi yang kau dapat. Dan orang-orang menjawab adalah dari Plankton. Squidward pun langsung bergegas menuju cambaket untuk menanyakan tentang resep rahasia Tuan Krab akan hal dari Krabby Patty. Dan Plankton menjawab bahwa semua pelanggannya sudah memakai topinya ini. Ia menggunakan topi ini untuk mengontrol otak mereka yang menggunakannya. Dan langsung saja pada saat itu Karen mengaktifkan sinyal tersebut untuk membuat gila siapa saja yang mengenakannya. Plankton pun juga bisa mengontrol otak mereka melalui sistem yang ia punya itu. Dan hal inilah membuat hampir semua penduduk Bikini Bottom menggila bagi siapa saja yang dapat topi ini.